Baik Pak, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan terlebih dahulu saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Dini Garasi. Saya kuliah di Universitas Terbuka. Saya mengambil prodi pendidikan guru sekolah dasar. Saya masih posisi semester 1. Jadi tujuan saya datang ke sini, saya ingin melakukan observasi dan wawancara kepada bapak kepala sekolah dan pembina kepramukaan yang ada di sekolah ini, yang mana nantinya saya bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai bagaimana kepramukaan yang ada di sekolah atau SD Tegusi di tempat ini. Jadi di sini saya sudah membuat lembar observasi dan pedoman wawancara, dan izinkan saya ingin memberikan pertanyaan pada wawancara ini. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur organisasi pramuka di sekolah ini? Mata kuliah literasi dan kepramukaan, literasi karakter dan kepramukaan. Nama itu organisasi pramuka kita sebenarnya ini dari kita namanya kuasa, lalu di kita kecamatan ada yang namanya kuasa. Nah di kita sekolah ada di kuasa pembina lulus depan ini disingkat dengan mampus. Ada juga yang namanya lulus depan. Nah di sekolah kita yang menjadi pembina lulus depan atau mampus langsung dibuat oleh kepala sekolah, dan ditambah dengan itu yang lainnya ada bendahara, ada sekretaris, dan ada anggota. Kalau tidak salah anggota di sekolah berapa orang anggota, dan itu sesuai dari kepentingan manusia. Dan juga ada yang namanya Supat, struktur organisasi sebagai sekolah dan Supat. Gugus depan kita ada sebuah yang mana juga ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan ada pembina julid, putra. Ini pembina julid putra ini Bapak Penelitian, dan pembina julid putri ini guru yang jadi dan kita ditambah dengan apa namanya pembantu pembina ada pembantu juga beberapa orang. Kalau dia pembantu ada berapa? Ada orang antara lain bahwa ada ini juga tidak ada yang selalu manual dan supaya pembina yang pembinanya adalah Ibu Bokareva dan ada pembantu ini ada orang bisa disebutkan. Iya, dan mereka ini pembina sudah menyelesaikan mereka ini sudah menyelesaikan kursus menjadi pembina
setelah mau karena sudah bisa melaksanakan pembinaan pramuka yang dibuat Terima kasih informasi. Jadi izin lagi masih ada pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan kedua, apa saja jadwal kegiatan pramuka yang rutin dilaksanakan? Terkait dengan jadwal yang rutin dilaksanakan, yang pertama ada kegiatan umum itu yang dilakukan oleh baik yang dari kuartal maupun di tingkat kecamatan kuartal itu selalu kita laksanakan jadwal seperti itu juga sama seperti kemarin jadwal karena kita jadwal mengikuti lomba dan membuat kemudahan untuk pembinaan terhadap individu itu di sekolah ini ada jadwalnya jadwal pembinaan secara pramuka kita laksanakan setiap hari Sabtu itu ada anak mengenakan pakaian pramuka dan tidak hanya sekedar juga kita sudah memprogramkan untuk pembinaan anak-anak dalam kegiatan pramuka seperti halnya bahwa ataupun pembinaan terkait dengan kegiatan pramuka mengenai pembinaan terkait dengan sejarah pramuka, sejarah pramuka, bagaimana terkait dengan permainan itu kita jalankan setiap hari Sabtu karena ini tidak semua itu dalam kegiatan pramuka hanya siswa yang mempunyai bakat minat untuk kegiatan pramuka karena di sekolah bukan hanya kegiatan kurikulum pramuka ada juga termasuk ada juga siswa yang kita arahkan untuk kurikulum mengenai seni dan ada juga yang terkait dengan apa namanya FLS lain level ada yang misalnya ada yang minat terkait dengan itu ada juga itu. Jadi kita kelompokkan siswa berdasarkan dengan bakat dan minat mereka untuk kegiatan. Jadi lanjut aja Pak. Ya. Pertanyaan ketiga, kegiatan kepramukaan apa saja yang bersifat non-rutin? Non-rutin ya. Tadi seperti apa yang saya sampaikan yang non-rutin itu termasuk yang kegiatan artinya tidak terjadwal. Kalau yang non-rutin itu berarti tidak terjadwal. Seperti halnya misalnya kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh baik dia di tingkat WhatsApp maupun dia wakil. Dan ada saja itu tidak hanya dalam memeriahkan hari besar itu tidak, tetapi ada saja itu mereka akan memintakan untuk ikut dalam kegiatan di tingkat WhatsApp atau tingkat wakil seperti yang tadi lomba-lomba yang di tingkat sekali lagi wakil dan WhatsApp. Jadi pertanyaan lagi, sarana dan prasarana apa saja yang tersedia untuk mendukung kegiatan pramuka? Nah, terkait dengan sarana dan prasarana dan di sekolah kita sedang berupaya untuk melengkapi sarana terkait dengan kegiatan pramuka yang antara lain termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di sana, ada
bendera kita, bendera ada perkembangan juga, dan berupaya untuk meningkatkan berupa hal-hal yang terkait dengan kegiatan pramuka misalnya tindak pramuka, kemudian juga termasuk bendera apa namanya bendera sembako, bendera sembako barangkali itu, dan biasanya kita akan berupaya kita cuma supaya kalau sekolah sebagai sarana untuk pelaksanaan kegiatan ekstra atau kurikuler bukan ekstra pramuka. Dilanjut. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem penilaian kegiatan kepramukaan? Ya, jadi ini terkait dengan sistem penilaian kepramukaan. Jadi ini siswa itu kita dinilai berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh yang dicapai oleh siswa dimaksud. Jadi ini berdasarkan dengan kegiatan yang kita sedang malam, misalnya kegiatan beberapa kegiatan anak-anak di mana dia menonton, misalnya anak-anak ada beberapa kegiatan tadi, misalnya kegiatan katakanlah misalnya baca kegiatan, misalnya ada kegiatan yang lain, misalnya kegiatan yang lain misalnya permainan tradisional di mana maka itu yang akan kita tampilkan sebagai nilai kembali. Misalnya dia memimpin teman, bisa memimpin pemimpin barisan. Siswa siapa ini bisa memimpin teman dalam barisan. Jadi itu nanti akan menjadi bahan penilaian untuk siswa ini bisa dilakukan di mana dia menunggu dari semua kegiatan dan termasuk yang berasal termasuk penilaian karakter yang Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja prestasi yang pernah diraih oleh anggota pramuka? Nah, terkait dengan prestasi kita karena ini juga kita kami prestasi terakhir bahwa siswa kita setelah mengikuti kegiatan memang kita bersamakan lembaga jalan ini dan telah meraih juara satu bagi yang Budi Putra maupun dia Budi Putri meraih juara satu di kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka? Nah, jadi ini kalau bicara tentang tantangan sebenarnya banyak. Termasuk yang tantangan kita termasuk bahan material ini sangat terbatas karena ini tidak semua bapak ibu tidak semua bapak ibu mempunyai wawasan terkait dengan kepramukaan. Jadi sebenarnya itu wajib ada pembinaan lanjutan dari tingkat kuasa atau
Dan memang yang kalau boleh kita katakan sebagai sisi yang bisa, karena di kemarin kebetulan ada apa namanya, ada pelatihan yang dilaksanakan oleh WhatsApp, dan itu adalah merupakan inisiatif sendiri Bapak Lawi dan Bapak Ibu Wali untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga mereka mempunyai wawasan terkait dengan kepramukaan, walaupun dia apa namanya tingkat apa namanya kompetensi hanya sebatas khusus mereka, sebenarnya masih ada lanjutan itu. Jadi itu yang merupakan hal itu, semua guru itu mempunyai wawasan yang luas terkait dengan kepramukaan, yang mana hal ini sebenarnya perlu ditindaklanjuti untuk pembinaan lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait, termasuk WhatsApp dan Kuati. Itu yang menjadi tantangan. Baik, terima kasih buat segala informasinya Pak. Semoga informasi yang kami dapat di tempat ini dapat bermanfaat bagi kami untuk menyelesaikan tugas kami di perkuliahan. Terima kasih. Semoga bisa mencapai prestasi.